Puluhan warga meninggal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat pada pekan lalu. Banjir dan longsor di Sumbar dipicu hujan deras yang mengguyur pada 7 Maret silam. Jumlah warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat mencapai puluhan ribu keluarga. Berikut kami tampilkan sebaran wilayah banjir dan longsor di Sumbar yang kami kutip dari BNPB. Kita akan lihat daerah mana saja yang terkena dampak banjir dan longsor di Sumatera Barat yang terjadi pada 7 Maret silam. Pemirsa, yang pertama kita akan lihat dulu ada 10 wilayah yang dilanda banjir di Sumatera Barat. Ini terdiri dari beberapa kota dan juga kabupaten ya. Kita akan lihat yang pertama untuk yang paling parah dulu saya akan ceritakan ke Anda. Yang paling parah adalah terletak di pesisir selatan. Ada 29 orang meninggal dunia. Per hari Senin hari ini datanya kami terima dari BNPB. Kemudian yang paling parah juga terletak di Padang Pariaman, ada 3 orang meninggal. Sementara itu juga tersebar di wilayah di Sumatera Barat lainnya. Anda lihat yang berwarna biru ini, warna biru ini adalah dampak dari banjir. Kemudian yang warna ungu merupakan wilayah yang tidak terkena dampak banjir di Sumatera Barat. Tadi dalam program sebelumnya, Wali Kota Henry Septa mengatakan bahwa ada 10 kecamatan di Padang yang terkena dampak banjir. Yang paling parah ini terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan dan juga Lubuk Begalung. 2 kawasan ini yang menjadi perhatian dari Pemkot setempat untuk penanganan banjir. Lubuk Begalung dan juga Lubuk Kilangan. Dan ini daerah lainnya ada Pasaman, 50 Kota, Agam, Solok, Kabupaten Solok, dan juga Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat termasuk Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Yang juga memprihatinkan, jalur antara Sumatera Barat dan juga Bengkulu, ini informasinya terputus dan masih diupayakan untuk perbaikan. Kita akan lihat untuk slide berikutnya, ternyata ada korban yang hilang ya. Tercatat ada 29 orang yang meninggal dunia dan juga sebagiannya juga hilang. Ini tercatat di beberapa kecamatan yang ada di pesisir selatan. Dan fokus dari tim SAR gabungan mencarinya di tempat-tempat berikut ini. Ada di Langgai, Sungai Batang Tarusan, dan juga muara Sungai Batang Bayang. Ini yang dilakukan pencariannya hingga hari ini, hari Senin 11 Maret. Di mana 150 personil dilibatkan dan hari ini informasinya sudah turun Kepala BNPB dan sejumlah pemangku kepentingan di Sumatera Barat karena tanggap darurat diberlakukan statusnya di Sumatera Barat. Kita akan lihat apa dampaknya. Dampaknya adalah puluhan ribu masyarakat warga Sumatera Barat terkena banjir ya. Ada tercatat puluhan ribu, informasinya 70.000 warga yang terdampak. Ini tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat, seperti yang Anda lihat di Padang, pesisir selatan, Padang Pariaman, Solok, Kabupaten Solok, 50 Kota, dan juga Agam, Pasaman Barat, dan juga Pasaman. Tidak hanya manusia, tidak hanya orang yang terkena dampak banjir, tapi juga sejumlah fasilitas umum terkena dampak banjir dan longsor di Sumatera Barat. Di antaranya rumah terdampak, ada 37.265 unit rumah terdampak pasca banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Dan juga rumah rusak, ada 616 lainnya. 3 rumah hanyut, jembatan rusak, rumah ibadah, sekolah, dan jalan terdampak, irigasi rusak, lahan juga, dan juga pertanian, termasuk akses ke bandara, ini juga sempat terhambat karena adanya jembatan yang rusak menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Itu dia ya, kita tampilkan dampak dari banjir dan longsor di Sumatera Barat. Kita harapkan penanganan akan dilakukan secepatnya di sana. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Padang, Sumatera Barat, kita langsung tergabung dengan salah satu warga yang terdampak banjir di perumahan Pondok Permai, Ulu Gadut, RT 05 RW 03, bersama dengan Bapak Basyirudin. Selamat malam Pak Basyir, Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Anda dan juga keluarga. Pemirsa, perlu saya jelaskan, saya tegaskan bahwa Bapak ini adalah keluarga saya, ayah saya. Kami memberikan atensi yang luar biasa. Segenap dari keluarga Transmedia memberikan atensi kepada keluarga kita, Pak Basyir.
Pak Bashir, bisa diceritakan ke pemirsa di rumah, seperti apa awal mula banjir bandang yang melanda rumah kita? Ya, pada saat itu tanggal 7 Maret sekitar jam 5 sore. Sebelumnya telah hujan yang sangat lebat dari jam 1 siang. Hmm? Kemudian setelah sampai jam 5 sore, air sangat besar sekali, tidak seperti biasanya, luar biasa. Dan tidak lama kemudian, sekitar jam 17 sore, Hmm? rumah kita dihantam oleh banjir bandang tersebut. Hmm? Sehingga yang dihantamnya adalah bagian bawah tapak daripada tempat pondasi pengaman rumah kita itu, Hmm? lalu dibawa ke bawah, yang di atasnya jatuh ke bawah, Oke. lalu terbawalah beberapa dinding rumah, bidang rumah yang di dalamnya terdapat beberapa peralatan komputer, Hmm? sejumlah peralatan kamera saya, peralatan pekerjaan di waktu pensiun di Semen Padang. Hmm? Saya melakukan pembuatan Oke. video Ristawardi Channel. Di sana banyak file-file saya dibawa hanyut oleh air. Ya, jadi sampai saat ini diperkirakan apa namanya Hmm. kerugian yang kita alami lebih kurang 100 juta rupiah, Baik. termasuk karpet dan lain sebagainya. Mhm. Begitu, Artinya, Heranov. ya, Ya. artinya memang sebagian rumah hancur begitu ya, jebol karena ada aliran sungai di pinggir atau bantaran rumah. Mungkin bisa digambarkan Pak Basir, apakah ada tembok atau tanggul yang dibangun di sekitar rumah sehingga penahan air sungai yang cukup deras pasca hujan deras bisa ditampung begitu? Ya, kondisinya memang sudah labil. Kita Hmm. sudah pernah menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah. Pemerintah ada tanggapan akan melakukan tindakan, tapi sampai saat ini masih belum gitu. Sampai saat terjadinya musibah Hmm. belum dilakukan apa namanya penanggulangannya. Kita laporkan ke Pak Gubernur waktu itu, beliau ada tanggapan yang ini harus kita tindak lanjuti segera, kata beliau. Kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur waktu itu. Lalu kemudian kita pada saat kita kunjungan kerja Bapak Wali Kota Padang, Hmm. juga hal ini kita sampaikan kepada beliau. Oke. Karena kondisi yang kita alami di sekitar rumah kita itu adalah sempit itu. Baik. Adanya tanaman yang berada di seberang sana semakin semakin ke arah apa, karena dia kondisinya menikung, sehingga tanaman-tanaman itu semakin menyempit. Nah, dengan adanya penyempitan tadilah hujan deras yang begitu banyak itu akan menghantam tidak dinding saja, tapi dasar daripada rumah kita itu, tempat pondasinya itu yang digerus oleh air. Karena tidak ada lagi tempat dia berpijak, pondasinya itu, ya dia turun ke bawah. Hmm. Nah, karena rumah kita berada di si pinggir itu, kita ada menambahnya, katakanlah sebagai seperti apa namanya penambahan itu di sana ada gudang aktivitas kita, ya Baik. terbawa arus gitu. Ini kalau Dan kita lihat ya, visualnya Pak Basir, apakah ini dari pihak BPBD setempat untuk melakukan pertolongan atau bagaimana? Apakah swadaya dari masyarakat? oh ya, eh, kita berterima kasih sekali kepada masyarakat, ya antusias sekali mereka melakukan pertolongan pertama terhadap bencana ini. Namun demikian mungkin BPPD dan pihak-pihak lain yang terkait itu masih belum kelihatan muncul gitu, meskipun kita sudah share di media beberapa informasi. Mungkin ya kita maklum saja karena musibah di Sumatera Barat ini tidak hanya di sini saja. Nah, bapak-bapak kita ini mungkin fokus ke tempat yang lain. Nah, tapi antisipasinya sekarang kita melakukan apa namanya, kita minta material split satu Oke. kosong dengan PT Semen Baik. Padang, antusias sekali melalui Bapak ini, Mhm. Bapak Dani Faisal ya, penasihat direksi Semen Padang itu. Oke. Begitu dia mendengar ada masalah di tempat Baik. kita, langsung beliau antisipasi gitu bersama Oke. CSR PT Semen Padang, Mhm. memberikan bantuan sejumlah 3 truk split 1-0 ke tempat kita, di Baik. drop pada hari itu juga. Mhm. Lalu besok harinya kami bergoro bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pengamanan sementara dengan memasukkan pasir tadi ke dalam kantong. Lalu di dalam kantong itu apa namanya ditaruh di pinggir-pinggir itu, di pinggir Baik. rumah kita itu. Oke. Begitu, Heranov.
Baik, yang patut disyukuri Pak Bashir adalah kita selamat ya dari musibah banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Kita tidak hanya memberikan atensi kepada Anda dan juga keluarga, tapi kepada seluruh warga Sumatera Barat yang terkena musibah, apalagi sudah masuk Ramadan. Terima kasih Pak Bashiruddin, warga Kota Padang langsung dari Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas.